Joko Tingkir atau Hadiwijoyo atau Penangsang, Stowijoyo, terus Girindrawardhana itu kan semua orang kerabat semua dari Wayang Wulu semua itu, dari Wayang Wulu, dari pada saat negara, bahkan dari Wikramapradana ini, tidak ada orang lain. Nah, ada unen-unen gini dulu itu, kalau saya baca di buku kuno itu, PT Kloro, ono PT Loro. Kloro jero guwa. Dumadaan Jemedul Nogo tengah segoro. Mungkasane padha ketune. Jadi mereka itu tarung itu akhirnya menyesal semua. Menyesal. Perang saudara menyesal karena yang menang tidak ada yang menang. Semua kalah. Yang menang Londo. Itu maksudnya. Itu. Nah, cuma di sini nih kita itu biasa. Kalau wis ono musuh jobo kompak. Lek enggak ada musuh, tukaran karep dhewe. Itu kan biasa. Jadi bukan masalah agama ndak. Nah, itu begitu kita ini. Lek enggak ada musuh ndole ae carane tukaran niku. Tapi demi ada musuh di luar dia kompak. Nah, ancaman dari luar ini akhirnya dipelajari. Ada intelijen kita mempelajari bahwa kita sudah mulai akan digempur. Karena menggempurnya para pasukan dari Eropa itu tidak main-main, itu antara hidup dan mati. Eropa sudah kekeringan, sudah apa namanya itu krisis ya. Krisis pada waktu itu sudah mulai ingin melakukan reformasi kan, di segala bidang, menemukan pengetahuan untuk meningkatkan produksi dan sebagainya itu, tapi tidak ada biaya. Jangankan untuk penelitian, untuk makannya tidak ada, sehingga berangkat perang itu, berangkat ke sini itu ya hidup dan mati. Kalau gagal baik mati di jalan. Jadi kita sudah merasa bahwa kita mau dihancurkan. Nah, disitulah kita ada kesepakatan untuk menyembunyikan barang, menenggelamkan apa milik kita. Nah, terutama ya barang berharga, barang berharga. Jadi emas, perak, berlian itu kan disebutkan bahwa semua keraton Majapahit itu kan dilapisi emas. Mbah Gatot, kalau misalnya ada perspektif lain yang mengatakan bahwa sebenarnya keraton Majapahit atau kerajaan Majapahit itu muksa, nah itu berarti Mbah Gatot tidak sepakat ya? Tidak ada sepakat, ya. Iya. Bapak ada terusnya nanti ini ya. Terusnya begini. Nah, ada penyembunyian harta dan ilmu pengetahuan. Kalau menurut catatan itu ilmu pengetahuan disimpan di Bali, harta yang bentuk emas dan sebagainya itu disimpan di wilayah timur Pulau Jawa. Jadi tidak bisa menyelamatkan bangunan, tidak bisa, tidak bisa. Nah, ini akhirnya ketahuan juga. Tadi kan sudah saya terangkan kalau ini ya, perang Trunojoyo itu ketahuan kita. Kalau kita punya simpanan. Nah, menyembunyikan di kesepakatan semuanya, rukun saya. Demikian mau diserang kita rukun, kompak. Bisa, apa ada aturan mana kali itu? Kita rukun. Ini disembunyikan. Tapi ketahuan juga. Akhirnya. Nah, kita tahu, coba ya, kalau saya itu masih punya percayaan, bukan sampai keyakinan ya, kepercayaan bahwa Keraton Majapahit itu entah satu entah banyak itu di Sungai Porong itu. Ini sekedar apa ya, perasaan aja. Tapi kan gini, pada zaman Majapahit itu ya, sekarang itu, Mbak? Iya, pada zaman Majapahit itu kan begini. Kalau sekarang kepala daerah, pajak daerah yang menguasai wilayah Kalimantan misalnya ya, kedudukannya kan di Jawa. Dia itu istilahnya di Jawa, gitu.
bukan di Kalimantan. Misalnya yang menguasai Sumatera, di Jawa. Nah, dia punya perwakilan di sana. Nah, sehingga sambung. Dia melaporkan ke Maharaja itu cepat. Jadi semua keraton di Jawa. Nah, kenapa saya kayak meyakini sepanjang Sungai Porong itu? Itu sudah lama saya curiga itu. Gak apa-apa. Ada apa? Kok pada masa zaman Belanda itu memindahkan aliran sungai? Itu setiap sungai itu lebar tuh, sampai mencapai 1 kilo. Kalau apalagi dulu, mulai dari Telocor ya sampai ke Pari, itu lebar sungai, dipindah. Kalau tahu jembatan Porong ya, kalau sebelah barat jembatan, sungai itu digeser dari utara ke selatan. Kalau sebelah timur jembatan itu dirubah dari selatan ke utara. Nah, ini apa dirubah? Apa dipotong? Apa sungai lama itu ditutup membuat sungai baru? Ini yang masih misteri. Ya, yang meneliti ini harus ahli. Di situ ada, kalau kita lihat desa-desa di sepanjang itu, ada namanya Desa Toyorono, Banyu Pindah. Banyu Pindah. Ini saya sering omong. Iya. Nah, berarti di situ itu kalau sementara ini ya, karena semua mengatakan tidak ada keraton Majapahit di situ. Mungkin kalau jumlahnya 20, 30 bisa. Kan berapa kilo itu? Mulai dari Tarik sampai ke laut. Dan di situ banyak diketemukan barang-barang yang apa? Untuk bisa dikonsumsi itu. Nah, kenapa kok sampai terjadi seperti itu, membongkar istana itu? Nah, kalau kita lacak tahunnya, ini saya kok bermelacak, sekarang gampang melacak ya, di YouTube, di Google kan banyak. Tahun pembongkaran itu, ya sungai, pemilihan sungai itu, dengan tahun membuat Amsterdam, membendung laut, sama tahunnya. Coba, ayo. Saya cari itu tahun berapa Amsterdam itu dibangun, membentuk laut berapa kilo, belum ada semen waktu itu, belum ada ditemukan semen, dipendung itu jadi kota Amsterdam di bawah. Tahunnya sama, jadi tidak mustahil batu-batu merah diambil semua untuk cor itu, karena ada semen itu. Maksudnya yang di dalam sungai? Iya. Sampai dibongkar keratonnya sampai ke pondasinya. Caranya pondasi dibongkar, dikasih air, dikasih aliran air sampai ke dalam pondasinya. Berarti Belanda otaknya ya? Iya, tahunnya sama. Itu yang aneh, saya tidak menuduh ya, cuma kok aneh apa, tahunnya kok sama antara proyek Belanda itu memindah sungai dan proyek Amsterdam, kok sama tahunnya. Nah, kedua gini, waktu itu ada perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Joko Sambang itu. Nah, ini cerita menarik di wilayah timur Pulau Jawa. Ada namanya Lurah Abilowo, Cari Bergowo, Lurah Abilowo, Lurah Wicaksono. Ini cerita ludruk. Dan Joko Sambang ini muncul ya untuk melawan proyek ini. Tapi proyek ini dikecilkan oleh Belanda. Hanya Joko Sambang menghalang-halangi proyek pembuatan jembatan di Porong. Itu yang diisukan. Jadi Joko Sambang ini menghalang-halangi proyek Belanda membuat jembatan. Hendak memindah sungai ini. Karena tahu Joko Sambang bahwa ini bukan keraton. Akhirnya berhasil. Berarti itu sudah di dalamnya air itu, Pak? Iya, sudah diambil sama pondasi-pondasinya. Habis. Dan ingat, Belanda sampai sekarang, sejak dulu itu ahli hukum. Seluruh dunia orang yang sangat paham itu Belanda. Loh, kalau kelak itu dipersoalkan mau apa? Loh, penjajahnya sudah selesai lah, tidak ada orang yang dijajah juga akan menuntut
kepada yang menjajah sekarang atau akan datang, dimungkinkan tidak. Tapi membohongkannya ini tidak ada jejak, tidak ada buktinya sudah. Jadi setelah ambil gali kan, jadikan sungai, hilang sudah. Sebentar Mbak, itu artinya dari Sungai Porong itu sampai panjangnya sampai ke Mojokerto gitu atau? Iya, tarik itu. Itu terus sampai ke laut kan, yang dipindah itu. Kan jangan dilewati kan ini. Coba tanyakan, ini apa namanya? Kali Anyar. Nah kali matinya jadi rawa-rawa. Nah sekarang dibuat tandon air untuk Surabaya itu kan proyek besar untuk wisata belum jadi. Wah ambil sekarang ditarik-tarik itu. Itu. Nah jadi itu saya masih curiga ke situ. Iya. Tapi belum pasti ya karena bukti tidak ada. Tapi yang jelas itu mencurigakan. Dan dari para ahli sejarah lah ini lagi yang ini faktor yang ini yang memang sulit diungkap. Ini tapi kalau sedikit ya apa ya diingatkan misalnya, para ahli sejarah yang umumnya orang-orang keraton. Jadi fakultas sejarah ini kan pertama dibangunkan di Gajah Mada dan di UI ya, terutama Gajah Mada. Otomatis ya orang-orang berada di lingkungan Jogja Solo itu. Nah kalau itu terus mencoba meneliti sejarah, kalau kepergok sesuatu ya benar-benar meneruskan. Itu yang di Amsterdam itu bangun apa Mbah? Bendungan kan, jadi membuat kota kan di bawah tanah. Sampai sekarang masih ada Mbah? Masih ada. Dan itu juga batu-batu bata gitu Mbah? Nah itu mestinya harus ke sana kita. Oh gitu ya. Artinya kita itu BPCP ya, bukan kita. BPCP harus ke sana. Untuk meneliti, diambil batu merahnya, dibuat apa sampelnya itu loh. Kodok enggak ini? Sampelnya itu. Nah, makanya kalau di sini kan sering wah bangunan buatan Belanda itu kuat ya, mesti dari situ ya. Dari batu bata itu yang dipakai. Nah, ini saya curiga ke situ. Tidak ada pinggiran lain selain itu. Jadi istana berjojor tuh. Kalau mau dari Trocor sana ya sampai ke ya kan dari aja dari Kertek itu sampai ke Tari ya bangunan seperti istana itu, istana Merdeka itu ya. Nah kalau 20 ya bisa 20 istana itu. Saya juga ke situ. Makanya ini waduh kalau ngomong itu kadang-kadang memang kita ini ya kepergok kocok dewi. Artinya ya bolo dewi ada bolo dewi untuk dukur. Itu. Ini kan pernah Selamat Mulyana itu kan pernah diprotes oleh mahasiswa. Oleh mahasiswa, oleh penguasa dulu zaman Orde Baru untuk dibredel semua, dibredel. Daripada bukunya itu bagus, tidak ada orang sekaliber itu dipertahankan sama mahasiswanya, dipertahankan. Sudah momennya dibredel boleh, bukan seperti itu. Jadi Mulyana ya kepergok terus, jadi baku sehingga ayo dia kan kalau gimana tadi kan saya terangkan mulai dari kata bisa tadi dari silanya ke bawah ada ini. Nah, ini kejadian seperti ini. Di mana kunci-kuncinya kan ketahuan semua di sini. Padahal Profesor Mulyana siapa yang sekali bentukkan dan tandingannya dia paling hebat. Dia orang istana keraton entah Mangkunegaran, entah Pakualam, di situ beliau itu. Seperti itu Coroningrat, Purwacaraka, itu kan orang keraton semua. Loh, ya sudahlah. Sing wis ya wis, tidak dipersoalkan ndak. Bukan sejarah ini gitu loh. Sampai beliau wafat ya. Coroningrat, Purwacaraka, sampai wafat beliau. Tidak berani buka mungkin. Nah ini, karena di sini lingkarannya. Loh kita ini kan inginnya terbuka, sing wis ya wis, tidak perlu dipersoalkan, tidak perlu, tapi terbuka, tidak ada apa-apa. Nah ini bukan tujuan, dikhawatirkan, karena ini kelompok elit kan dia, tentang istananya Majapahit ini, kalau sampai tidak ada, itu ya mudah-mudahan, tidak begitu ya mudah-mudahan ya memang dalam ancaman Belanda, sehingga tidak berani ngomong, bukan berarti oleh bagian enggak diancam, ini
Ini itu jawabannya. Jadi bertemu Majapahit itu. Oke, luar biasa teman-teman penjelasan dari Mbah Gatot. Jadi ada perspektif mengatakan atau kemungkinan barangkali ya bahwa Keraton Majapahit itu sangat besar kemungkinan terletak di bantaran Sungai Porong. Kemudian Mbah Gatot sendiri juga tidak sepakat jika dikatakan Majapahit muksa begitu. Terus hilangnya Keraton Majapahit disinyalir dipindah oleh Belanda ke Amsterdam. Jadi ini poin yang sangat luar biasa.